Pak. Selamat pagi dok. Perkenalkan saya Dr. Prita, saya dokter yang bertugas di klinik ini. Kalau tahu saya sama siapa? Hari Nugraha. Bapak Hari. Bapak Hari umurnya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun. Mau dipanggil Bapak atau adik saja ya? Adik saya. Adik ya. Adik tinggal di mana? Di Tabanan. Tabanan. Baik, adik datang keluhan apa ya? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak bisa melihat dengan jelas ya. Sudah dari kapan tidak bisa melihat dengan jelasnya? Sekitar seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Kedua matanya atau salah satu matanya? Keduanya. Keduanya ya. Baik. Baik adik, berdasarkan keluhan adik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mata adik. Pemeriksaan pada mata bagian depan, lalu pemeriksaan visus atau tajam mata, pemeriksaan refraksi, dan juga pemeriksaan buta warna. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada gangguan pada mata adik. Untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti melihat keadaan mata adik, bulu mata, alis mata, dan saya juga akan meminta adik untuk melihat beberapa huruf angka untuk mengukur ketajaman mata adik yang mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Apakah adik bersedia? Siap. Baik, kalau gitu adik bisa ke web pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat pencuci tangan. Baik Bapak, sekarang saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya, saya sudah mencuci tangan. Sekarang saya akan mulai dengan melihat bagian mata Bapak. Jadi untuk matanya Bapak bisa dibuka. Baik, untuk posisi mata Bapak di sini terlihat simetris atau sama antara kanan dan kiri ya Pak. Dan letak bola matanya juga di tengah, tidak ada yang mengalami gangguan. Selanjutnya untuk keadaan alis mata Bapak juga tampak normal Pak ya, tidak ada terlihat kerontokan atau gangguan. Lalu untuk bulu mata Bapak juga terlihat normal Pak ya, tidak ada kerontokan atau bagian yang hilang. Apakah Bapak pernah ada dulu riwayat matanya pernah tertusuk bulu mata yang ke dalam mungkin? Tidak dok. Tidak ya, baik. Jadi ini terlihat pertemuannya juga lurus Pak ya, tidak ada kerontokan. Baik, sekarang saya akan memeriksa bagian kelopak mata Bapak Pak ya. Bisa ditutup matanya Bapak. Jadi di sini untuk kelopak matanya juga sudah bisa dibuka lagi Pak. Terlihat tidak ada bekas luka Pak ya, juga tidak terlihat adanya pembengkakan ataupun benjolan. Lalu sekarang saya juga akan melihat bagian sklera atau lapisan bening di mata Bapak. Itu juga tampak jernih ya Pak ya, tidak mengalami kekeruhan ataupun kemerahan. Permisi Bapak ya, saya akan ya di sini juga tidak tampak kemerahan, tampak bening. Siapa? Jadi lapisannya tampak bening Pak ya, jernih, tidak mengalami kekeruhan. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kelopak mata Bapak di bagian dalam Pak ya, dengan menggunakan cotton bud. Ini siapa? Di sini juga untuk bagian dalam kelopak matanya tidak terlihat adanya kelainan Pak ya, masih dalam batas normal. Bisa dibuka mata Pak. Bapak tadi pemeriksaan eversi atau agak dilipat ke atas kelopak matanya sudah dilakukan pada kedua mata Pak ya, dan hasilnya juga normal, tidak mengalami gangguan pada kelopak matanya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva mata Bapak, atau itulah lapisan yang ada di dalam mata Bapak, itu jernih juga atau bening Pak ya. Jadi di sini untuk konjungtiva Bapak terlihat tidak mengalami kemerahan ataupun adanya gangguan Pak ya, masih bening, dia tidak kemerahan, yang tidak ada jaringan-jaringan yang abnormal. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pupil Pak ya. Jadi di sini terlihat untuk pupil Bapak tampak normal, besar maupun posisinya juga normal. Kanan kiri juga sama Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar air mata Bapak ya Pak. Sekarang saya akan sedikit memegang di sini Pak ya. Permisi Pak ya. Tidak ada kekurangan ya. Jadi itu juga normal Bapak ya. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil dengan menggunakan pen light Pak ya. Jadi saya akan menyinari mata Bapak dengan pen light ini untuk melihat refleks pupil Bapak. Ya. Bapak bisa melihat ke saya aja Pak ya. Baik, itu yang langsung Pak ya. Sekarang yang tidak langsung.
Bisa tuh Pak ya. Bisa lihat ke saya. Bapak, sekarang saya akan memeriksa refleks pupil yang bagian satunya Pak ya. Ini yang langsung dulu. Sekarang yang tidak langsung Pak ya. Jadi untuk refleks pupilnya itu refleks pupilnya masih dalam batas normal kedua matanya Pak ya, baik yang langsung maupun tidak langsung. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melihat keadaan bagian iris, lalu kornea serta lensa Bapak Pak ya. Itu merupakan bagian yang ada di mata bagian depan Bapak. Di sini terlihat iris, lensa maupun kornea tampak normal Pak ya, tidak ada kemerahan ataupun gangguan. Semuanya tampak baik ya Pak ya. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata Bapak yaitu kamera oculi bulbi anterior ya Pak menggunakan pen light. Nih, Bapak bisa melihat ke arah saya Pak ya. Ini ya, ini satu Pak ya. Ya, jadi untuk kamera oculi bulbi anteriornya juga normal Pak ya, itu dia terlihat dalam dan tidak dangkal Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea Bapak ya dengan menggunakan tisu. Baik, Bapak bisa lihat saya Pak ya. Ya, baik satu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan posisi bola mata Pak ya menggunakan pen light. Jadi saya akan menghindari ini di tengah mata Bapak. Jadi Bapak bisa melihat ke arah saya Pak ya. Baik, untuk posisi bola matanya menggunakan pen light itu dia tadi masih normal Pak ya. Bayangannya jatuh di tengah bola mata Bapak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tes pemeriksaan posisi bola mata menggunakan cover uncover test Pak ya. Jadi Bapak bisa, saya akan tutup salah satu mata Bapak, lalu akan saya lepas. Jadi Bapak bisa lihat saya Pak ya. Saya tutup mata satu, yang kiri Pak ya. Saya. Ya, satu. Sekarang lihat saya lagi Pak ya. Saya tutup yang kanan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata Bapak. Jadi untuk mengetahui apakah gerakan bola mata Bapak itu mengalami gangguan atau tidak Pak ya. Jadi yang pertama itu dengan saya akan memegang dahi Bapak. Lalu saya minta Bapak untuk mengikuti gerakan tunjuk saya. Tapi hanya bola mata Bapak saja, jangan kepala ikut bergerak Pak ya. Jadi kondisi ya Pak. Ya, Bapak bisa lihat tunjuk saya, bisa diikutin Pak ya. Sini, baik. Selanjutnya masih sama mengikuti tunjuk saya, tapi saya akan menggerakkan jauh ke depan ke belakang ya. Siap Pak. Saya lihat lagi Pak. Dia untuk gerakan bola mata Bapak masih normal Pak ya. Jadi dia dari semua gerakan yang saya lakukan itu bola mata Bapak itu bergerak mengikutinya Pak ya. Baik, sama seperti yang tadi Pak ya, Bapak bisa ikuti gerakan tunjuk saya, tapi hanya bola matanya saja Pak ya, hanya mata Bapak, jangan kepalanya ikut bergerak. Saya lihat sini. Baik Bapak, juga tidak ada gerakan bola mata Bapak yang abnormal atau tidak ada nistagmus pada bola mata Bapak. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan mata bagian anterior atau bagian depannya sudah selesai dan semuanya dalam batas normal Pak ya. Semua bagian mata bagian depan Bapak itu masih dalam batas normal. Sekarang saya akan menunjukkan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan Bapak. Baik Bapak, sekarang kita akan mulai pemeriksaan visus atau tajam penglihatannya Bapak ya. Saya akan minta Bapak untuk membaca beberapa huruf yang ada di sana dengan salah satu mata ditutup. Ya, bisa dimulai dengan mata yang kiri, jadi mata kanannya ditutup dulu Pak ya dengan alat kanan. Saya tutup Pak.
Dan itu jangan ditekan Pak ya, seperti itu. Ya. Sekarang kita mulai Pak ya. Ini bisa lihat huruf apa Pak? E, Ini huruf apa Pak? F, Ini huruf apa Pak? P, Ini huruf apa Pak? T, Ini Pak? Z, Ini? O, Ini? L, Ini? E, D, Ini huruf apa Pak? E, Ini? F, Ini apa Pak? J, Ini? D, Ini D apa Pak? F, Yang ini? Z, Yang ini Pak? F, Yang ini Pak? Z, Yang ini Pak? D, E, Yang ini Pak? E. Baik, yang mata kiri, yang mata kanan sudah, sekarang bisa lepas Pak. Sekarang mata kirinya yang ditutup. Seperti tadi, jadi tekan Pak ya. Baik, Bapak sekarang bisa dilihat ini huruf apa Pak? E, Ini huruf apa Pak? F, Ini huruf apa Pak? P, Ini huruf apa Pak? T, Ini Pak? Z, Ini? P, Ini? D, Ini Pak? E, Ini? F, Ini Bapak? D, Ini Pak? C, Ini Pak? P, Ini? F, Ini Bapak? Z, Ini Pak? E, D. Ya, baik. Udah bisa lepas Bapak mata tutupannya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan visus atau tanda penglihatannya sudah selesai dan semuanya dalam batas normal Pak ya, karena semua huruf yang saya tunjuk itu dapat Bapak baca dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan refraksi Pak ya, di mana di sini pemeriksaan refraksi ini akan menggunakan kacamata atau trial frame ya Pak. Nanti akan ditutup sama seperti pemeriksaan visus tadi menggunakan occluder pada salah satu mata Bapak ya Pak ya. Sebelumnya saya akan melihat terlebih dahulu apakah mata Bapak ada kemerahan atau tanda-tanda infeksi. Tidak ada Pak ya. Jadi kita akan melakukan memasangkan trial frame-nya sekarang Pak ya. Ini bisa dipakai Pak ya. Jadi kita mulai dari periksa mata kiri dulu Pak ya. Saya akan pasang occludernya di mata kanan ya. Occludernya sudah terpasang Pak ya. Baik, apakah bisa dilihat Pak? Bisa. Kita mulai dari baris terakhir yang bisa Bapak baca tadi pada pemeriksaan visus Pak ya. Ini huruf apa Pak? E, Ini Pak? P, Ini? T, Ini? F, Ini Bapak? Z, Ini? T, Ini Pak? D, Ini Pak? L, Ini Pak? C, Ini Pak? D, Ini Pak? D, Ini Pak? Z, Ini Pak? F, Ini Pak? E. Baik, sekarang kita pindah ke mata lagi satu Pak ya. Bisa dari saya lepas occludernya Pak. Saya lepas Pak ya. Sekarang saya pindahkan ke mata yang lagi satu. Baik Bapak, apakah bisa terlihat dengan jelas Pak? Iya dong. Ini huruf apa Pak? E, Ini huruf apa? F, Ini huruf apa Pak? O, Ini huruf apa Pak? P, Ini huruf apa Pak? F, Ini huruf apa Pak? D, Ini huruf apa Pak? Z, Ini huruf apa Pak? D. Baik, sekarang saya akan lepas occludernya. Saya lepas occludernya Pak ya. Siapa? Baik Bapak, pemeriksaan refraksinya sudah selesai karena pemeriksaan tadi Bapak bisa membaca semua huruf yang saya tunjuk di kertas ini. Jadi saya tidak perlu melakukan pemeriksaan tes pinhole karena itu mata Bapak itu semuanya dalam batas normal dan tidak mengalami gangguan Pak ya, tidak mengalami gangguan refraksi. Jadi sekarang kita akan melakukan tes buta warna Pak ya. Jadi di tangan saya ini sudah ada beberapa kertas berisikan warna dan angka. Jadi nanti saya minta Bapak untuk memberitahu saya angka apa yang ada di kertas ini Pak ya. Baik, yang ini angka berapa Pak? Angka 3. Ya. Baik, ini 74. baik. Selanjutnya ini Pak 42. ya. 10. Ya. Yang ini Pak. 2. Baik, karena semuanya terjawab,
Ini berarti mata Bapak masih dalam batas normal Pak ya, tidak mengalami gangguan dalam melihat warna. Jadi untuk pemeriksaan tes buta warnanya sudah selesai. Jadi karena pemeriksaan semua sudah selesai dan dapat saya simpulkan semuanya masih dalam batas normal Pak ya, baik dari mata bagian depan Bapak, terus tadi pemeriksaan visus atau tajam penglihatan, dan juga pemeriksaan tes buta warnanya Bapak tidak mengalami buta warna, jadi masih normal, semuanya masih dalam batas normal. Baik Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan, saya akan merapikan alat pencuci tangan. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai, jadi berdasarkan tadi hasil pemeriksaannya, mata adik masih dalam keadaan normal kedua-duanya ya, tidak di dalam gangguan. Untuk keluhan adik yang penglihatan tidak jelas itu mungkin karena adik kurang istirahat. Apakah adik akhir-akhir ini sering merasa lelah atau banyak pekerjaan mungkin? Ya mungkin. Ya mungkin karena itu jadi adik bisa lebih banyak istirahat, terus jaga pola makan, lebih banyak berolahraga, dan bisa coba banyak makanan yang terutama mengandung vitamin A ya, dan lebih banyak beristirahat dan minum air. Jadi nanti kalau keluhannya tidak tetap tidak menghilang, adik bisa datang lagi ke sini untuk melakukan pemeriksaan lagi adik ya. Apakah adik memiliki pertanyaan? Tidak dok. Terima kasih Dik. Terima kasih dok. Selamat pagi Pak. Pagi dok. Perkenalkan saya Dr. Prita, saya dokter yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu saya sedang bicara siapa? Pak Hari Nugraha. Pak Ari. Pak Ari umurnya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana Bapak? Di Tabanan. Baik, Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Begini dok, anak saya namanya Adi, umurnya 2 tahun. Dia ingin meriksa, anak saya ingin meriksa kondisi matanya. Karena sempat waktu ini saya kasih lihat mainan, dia tidak merespon. Oh, ini anaknya ya Bapak ya? Iya. Nah, Adi ya, umur 2 tahun. Adi. Ya, baik Bapak, jadi sudah sejak kapan keluhannya ini Bapak? Sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Baik Bapak, berdasarkan keluhan dari anak Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan visus atau tajam penglihatan serta refraksi pada anak Bapak. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengetahui apakah ada gangguan pada anak Bapak ini. Jadi nanti untuk prosedurnya saya akan menunjukkan seperti mainan untuk menarik perhatian anak Bapak. Nanti saya akan melihat respon penglihatan atau mata anak Bapak terhadap mainan yang saya tunjukkan. Mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak. Bapak bisa tunggu di meja pemeriksaan bersama anaknya. Saya akan mencuci tangan mempersiapkan alat. Baik Bapak, sekarang kita akan mulai untuk pemeriksaan dengan pemeriksaan tajam penglihatan untuk anak Bapak ya, Adi ya. Jadi saya akan menilai dari respon anak Bapak untuk melihat mainan yang saya pegang ini. Mengikuti gerakan mainan nanti akan saya gerakan seperti ini. Jadi nanti harusnya anak Bapak dia tertarik dan melihat mainan ini, dan ada respon untuk mengambil mainan ini Pak ya. Baik, sekarang akan saya di depan anaknya Pak ya. Halo adik nih ya, dilihat ya, dilihat dulu ya. Diambil ya. Baik, jadi untuk respon untuk pemeriksaan tajam penglihatan anak Bapak sudah selesai Pak ya. Jadi itu responnya tajam penglihatannya mata anak Bapak itu normal Pak ya, karena dia sudah mengikuti gerakan mainan ini dan juga ada respon untuk menarik mainan ini. Baik Bapak, jadi pemeriksaan sudah selesai, Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan, saya akan mendapatkan alat pencuci tangan. Baik Bapak, jadi pemeriksaan mata pada anaknya sudah selesai, dan dari hasil pemeriksaan tadi semuanya masih dalam kondisi yang baik ya Pak ya. Jadi mata anak Bapak tidak mengalami gangguan. Untuk keluhan anak Bapak mungkin pada saat itu anak Bapak sedang mengantuk atau tidak fokus sehingga dia tidak merespon terhadap mainan yang Bapak tunjukkan. Untuk setelah itu karena tidak ada gangguan, Bapak bisa kembali. Nanti kalau misalnya gangguan ini tetap masih pada anak Bapak bisa datang ke sini lagi untuk melakukan pemeriksaan Pak ya. Apakah Bapak memiliki pertanyaan Pak? Tidak dok. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih dok. Sudah.